Yang pertama saya undang Dr. Annabel Tialo dari British Library. Silakan. Nanti Ibu Dr. Annabel akan bercerita ke kita tentang, karena beliau sudah sangat lama aktivitas di British Library, tentu sore ini akan juga bercerita tentang manuskrip, naskah dan sekitarnya yang berasal dari Sulawesi Selatan, mungkin dari Bugis khususnya, akan disampaikan oleh beliau. Persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Yang akan saya bahas pada hari ini adalah tentang koleksi naskah Bugis Makassar yang ada di British Library, yang walaupun untuk orang-orang yang berkepentingan tidak begitu asing lagi, tetapi untuk kebanyakan orang tidak begitu diketahui. Jadi sebetulnya sangat umum diketahui bahawa pada tahun 1812 di masa pemerintahan Inggris di Pulau Jawa di bawah Thomas Stamford Raffles, pada bulan Juni tahun 1812 pasukan Inggris menyerang Keraton Yogyakarta dan peristiwa itu dinamai Geger Sehi. Dan hampir semua pusaka keraton dalam bentuk emas dan berlian dirampas dan dilelang, tetapi juga keseluruhan isi perpustakaan Keraton Yogyakarta dirampas Inggris dan dibagi antara 3 pegawai Inggris yang berminat dengan sastra Jawa. Kepala pemerintahan tentu Thomas Stamford Raffles, dan Raffles hanya ambil 2 naskah, tapi dia dapat 2 naskah yang baik. Tidak diketahui apa dia ambil sendiri, pilih sendiri, atau disediakan oleh bawahannya. Tetapi sisanya koleksi naskah dalam perpustakaan keraton dibagi antara 2 pegawai Inggris bernama John Crawford. John Crawford yang waktu itu menjabat sebagai residen Yogyakarta, dan Colin Mackenzie, seorang insinyur, kepala insinyur Inggris di Jawa. Jadi dua-dua koleksinya dipisahkan dan masing-masing dibawa oleh Mackenzie ke India dan Crawford ke Inggris. Dan akhirnya kedua koleksi itu sekarang bergabung lagi, tetapi di British Library di London. Pasukan Inggris terhadap Makassar pada bulan Juni tahun 1814, jadi 2 tahun lebih kemudian daripada serangan atas Jogja, yang juga dilakukan semasa pemerintahan Thomas Stamford Raffles di Jawa. Saat itu Raja Bone adalah Sultan Muhammad Ismail Muhtajuddin, yang juga dikenal dengan gelaran Bugisnya adalah Mahatunru, dan setelah wafat namanya Martin Rubri Lale Bata. Raja ini adalah anak Raja Bone yang terkenal, La Tenritapu, Sultan Ahmad As-Saleh Shamsuddin, yang baru meninggal 2 tahun sebelumnya. Setelah terjadi sengketa antara Raja Bone dan residen Inggris di Makassar, suatu pasukan tentara Inggris dikirim dari Jawa dengan kapal perang di bawah perintah General Sir Miles Nightingale, dan serangan atas Istana Bontuala dilancarkan pada tanggal 8 Juni 1814 dengan banyak korban nyawa pada pihak Bugis. 5 meriam dan banyak senjata lain diambil, dan ternyata koleksi naskah juga dirampas sebelum istana dibakar Inggris, menurut laporan yang pernah diterbitkan oleh Major Thorne 1 tahun setelah peristiwa itu pada tahun 1815. Menurut laporan Captain David MacDonald, John Crawford yang waktu itu menjabat sebagai residen Semarang turut hadir pada kapal perang Inggris dan jelas memainkan peranan dalam rampasan naskah.
Dan pada tahun 1842, koleksi Crawford pada keseluruhannya dengan sebanyak 136 naskah Nusantara dijual kepada British Museum, termasuk 30 naskah berbahasa Bugis dan Makassar. Kesemuanya yang menurut pengakuan Crawford sendiri berasal dari Istana Sultan Brunei. Inilah daftar 30 naskah Bugis Makassar koleksi John Crawford yang sekarang disimpan di British Library dengan nomor ADD MS 12346 hingga 12370. Terdiri dari 28 naskah Bugis dan 2 naskah berbahasa Makassar. Isi kesemua naskah ini sudah didaftarkan dengan sangat teliti oleh peneliti Belanda A.A. Sensor dalam katalog Indonesian Manuscripts in Great Britain yang disusun oleh Merle Rickles dan Petrus Vorhoever pada tahun 1977 dan ada edisi baru di tahun 2014. Dan berkat dana dari William dan Judith Bollinger, dermawan Amerika, koleksi lengkap semua naskah Bugis Makassar di British Library bersama semua naskah berbahasa Melayu telah didigitalkan dalam rangka kerjasama dengan Perpustakaan Negara dan Perpustakaan Nasional Singapura. Sebagaimana dapat dilihat dari daftar judul tadi, kebanyakan naskah bersangkutan dengan sejarah, kesusastraan dan tata cara pemerintahan selain beberapa kitab keagamaan. Dan mungkin bagian terpenting untuk para sejarawan ialah 11 jilid buku harian dari Istana Brunei dan 3 jilid surat atau berbagai dokumen yang lain yang bersangkutan dengan hal-hal istana. Dan ini salah satu contoh di antara koleksi buku catatan harian dari Kerajaan Brunei. Tetapi dari kesemua jilid koleksi itu yang sedemikian banyak, mungkin yang paling penting ialah naskah ini yang merupakan buku catatan harian Sultan Ahmad As-Salih Syamsuddin selama 20 tahun dari 1775 hingga 1795 dan ditulis dengan tangan Sultan sendiri. Sebetulnya pentingnya naskah ini sudah lama diketahui di kalangan sejarawan Bugis. Sekitar tahun 2000, Dr. Rahila Omar dari Universiti Kebangsaan Malaysia menulis disertasi PhD-nya tentang naskah ini, dibantu oleh Pak Muklis Hadrawi yang membacakan bahasa Bugis untuk Bu Rahila masa itu. Dan sesudah itu Pak Dias dan Bu Basya juga banyak menulis tentang bagaimana naskah ini bisa digunakan sebagai sumber informasi untuk sejarawan untuk banyak sekali bidang yang mungkin tak disangka sebelumnya oleh para sejarawan. Dan yang sangat bermanfaat dan paling belakangan adalah buku yang baru terbit di Makassar tahun lalu, iaitu transliterasi lengkap naskah ini oleh Bapak Andi Sofian Hadi. Dan ini sangat penting untuk memperluas penggunaan buku ini di luar kalangan sejarawan Bugis karena didampingi dengan terjemahan lengkap ke dalam bahasa Indonesia serta anotasi lengkap. Anotasi itu sangat penting karena di dalam buku harian semua tokoh hanya disebut dengan gelaran Bugisnya yang tentu saja agak berbeda dengan nama Islam yang didapati dalam laporan-laporan kabar berita. Dan buku ini keseluruhannya diedit dan diterbitkan oleh Bapak Sapri Pamulu yang sudah kirim 2 eksemplar ke saya di London, satu untuk British Library dan satu untuk saya sendiri, sehingga saya dapat kesempatan untuk membaca-baca buku itu dan benar-benar kagum akan pentingnya. Jadi selain buku baru itu sebetulnya ada banyak
Ada cukup sejak keseluruhan koleksi ini didigitalkan. Ada cukup banyak buku yang diterbitkan oleh sejarawan Bugis, semua berdasarkan naskah di British Library yang sudah didigitalkan penuh. Jadi ini juga mencerminkan tentang hakikat sejarawan Bugis, sejarawan di Sulawesi Selatan sementara ini. Buku catatan harian Raja dan Pembesar Brunei tidak hanya penting sebab catatan yang begitu berharga sebagai sumber sejarah, tetapi juga karena halaman-halaman kosong pada bagian awal dan akhir buku dan juga di antara setiap tahun biasanya diisi dengan berbagai catatan penting. Sebagaimana contoh ini, catatan Sultan Ahmad Asali sendiri tentang tanggal peristiwa penting silsilah keluarganya sendiri, tanggal perkahwinannya dan tanggal kelahiran anak-anaknya serta nama masing-masing. Kadang-kadang ada gambar dan sketsa. Baru-baru ini saya dihubungi oleh seorang teman kurator koleksi peranakan museum yang merupakan bagian dari Asian Civilizations Museum di Singapura, dan sedang digelarkan satu pameran di peranakan museum tentang the peacock, burung merah. Dan teman saya Wang bertanya, apa ada gambar peacock, burung merah dalam koleksi Annabel atau yang Annabel tahu tentang itu di Nusantara? Dan ini satu-satunya yang saya ingat, yaitu sketsa burung merah di dalam salah satu buku catatan harian dari Kerajaan Istana Brunei. Dan yang juga sangat cukup terkenal, gambar yang bagus sekali ini, gambar kuda bersayap di salah satu buku catatan. Dan kembali ke naskah lain dalam koleksi Crawford yang berasal dari Istana Brunei, ada 4 jilid karya kesusastraan berbentuk prosa, dan ada juga 5 jilid puisi Bugis Makassar termasuk yang ini, dan ada juga 2 jilid yang mengandungi bagian epik Ila Kaligo. Tidak besar jilid naskahnya, tapi ada 2. Dan 5 jilid lagi mengandungi hal-hal teknis antara lain tentang ilmu bedil dan senjata dan ilmu pengobatan. Terakhir sekali ada 5 jilid kitab Islam termasuk naskah berbahasa Islam, berbahasa Arab, naskah fikih yang terkenal Minhaj al-Talibin dengan catatan bahasa Bugis, serta ada beberapa kitab tasawuf. Apakah koleksi John Crawford ini mewakili keseluruhan isi perpustakaan Istana Raja Brunei? Mungkin tidak, karena selain koleksi Raja Brunei yang disimpan di Bontoala di Makassar, rupanya masih ada koleksi naskah yang lain yang disimpan di Istana di Watampone di Brunei. Karena menurut kajian Dr. Roger Toh, ketika perpustakaan Istana Brunei di Watampone dirampas Belanda pada tahun 1905, 33 naskah dibawa ke Batavia dan sekarang disimpan di Perpusnas. Di antaranya ada satu buku catatan harian Istana Brunei untuk periode tahun 1795 sampai tahun 1807, berarti lebih tua dari sebelum serangan Inggris ke Makassar. Dan ada juga naskah Nur al-Hadi, karya tasawuf karangan Sultan Ahmad Asali sendiri pada tahun 1787 yang tidak terwakili dalam koleksi British Library tetapi disimpan di Perpusnas di Jakarta. Tetapi selain itu, ada beberapa tanda bahwa naskah perpustakaan Istana Raja Brunei di Bontoala diambil bukan hanya oleh John Crawford, tapi oleh orang Inggris yang lain yang ikut pada
Nah, saya catat ekspedisi militer, tapi menurut Pak Boni harus bilang invasi ya, bukan ekspedisi militer. Dan ini benar-benar merupakan mungkin satu contoh provenance research yang banyak dibahas tadi pagi. Dan provenance research yang cukup susah karena saya sendiri belum melihat adanya laporan atau arsip yang begitu detail tentang serangan atas Istana Bone. Lain sekali keadaannya dibandingkan dengan serangan atas Keraton Jogja. Tetapi rupanya bukan hanya John Crawford, tapi beberapa naskah yang lain diambil oleh pegawai Inggris yang lain yang ikut pada serangan itu. Jadi karena di British Library selain koleksi John Crawford yang sebanyak 30 naskah itu, ada 4 lagi naskah Bugis yang jelas datang dari koleksi Raja Bone. 2 di antaranya ada buku harian Raja Bone dari koleksi Raffles sendiri. Jadi mungkin karena Raffles diketahui tidak ikut dalam kapal perang itu, jadi mungkin oleh John Crawford sendiri dikasih pada Raffles sebagai gubernur Jawa waktu itu, atau siapa tahu dari kapten atau nakoda kapal diambil untuk atasannya, untuk menyenangkan atasannya. Jadi jelas Raffles terima 2 naskah dari Istana Bone dan akhirnya naskah itu masuk ke British Library. Dan pada tahun 1916 British Museum dapat hadiah 2 naskah Bugis lagi dari seorang wanita yang hanya dikenali dari namanya Miss E.G. Wren, dan sama sekali tidak diketahui siapa Miss E.G. Wren ini, tapi mungkin sekali dia anak atau cucu oleh salah seorang Inggris yang menyertai serangan atau ekspedisi ke Bone itu. Tapi bukan hanya di British Library, di 2 perpustakaan Inggris yang lain terdapat 3 naskah Bugis yang mungkin pasti berasal juga dari Istana Bone. Satu di Royal Asiatic Society di London, dan ini merupakan naskah Indonesia yang pertama masuk ke Royal Asiatic Society sebelum naskah Jawa, naskah Melayu yang akan masuk. Dihadiahkan oleh Profesor Lee, seorang bernama Profesor Lee pada tahun 1828. Profesor Lee adalah profesor jurusan Arab di Cambridge, dan Profesor Lee sendiri sama sekali tidak ada hubungan dengan Asia Tenggara, tapi mungkin sekali salah satu rekannya atau mahasiswanya yang pernah ikut dalam ekspedisi ini menghadiahkan buku ini kepada gurunya yang terkenal mengkaji bahasa-bahasa Asia. Dan ada juga 2 naskah di SOAS yang dihadiahkan juga kepada William Marsden, pakar naskah Melayu yang terkenal. Tetapi yang paling menarik, bahkan di luar Inggris, di Berlin di Jerman, di perpustakaan Staatsbibliothek di Jerman, ada juga 2 naskah Bugis yang setelah diteliti ternyata dihadiahkan oleh John Crawford kepada peneliti Jerman yang sangat giat mengkaji bahasa-bahasa Nusantara. Yang satu bernama Baron Wilhelm von Humboldt yang pernah menerbitkan buku tentang tentang bahasa Kawi, dan satu lagi untuk August Schlegel. Sangat jarang sekali melihat naskah Bugis yang dalam karya kesusastraan yang beriluminasi, berwarna-warni. Di British Library tidak ada. Jadi rupanya John Crawford menghadiahkan buku yang paling cantik dari koleksi Bugisnya kepada Baron William Humboldt ini. Dan ini salah satu slide terakhir. Ini membawa ke satu misteri, tapi mungkin sekali ini salah satu mushaf Al-Quran dari Bone yang ada kolofon
lengkap disalin di Brunei pada tahun 1804. Ini saya presentasikan kemarin di kuliah umum. Tetapi naskah ini baru muncul di rumah lelang Christie's di London pada tahun 2004. Dijual dengan harga yang cukup mahal dan kemudian hilang dari penglihatan. Biasanya mereka tidak akan memberitahu siapa yang membeli sesuatu barang di auction di London. Hanya kebetulan sekali 4 tahun kemudian saya masuk museum di Pusat Ismaili di London. Tahu-tahu naskah mushaf ini sedang dipamerkan. Ternyata dibeli oleh Aga Khan Trust for Culture dan mushaf ini sekarang dimiliki oleh Aga Khan Museum di Toronto, Canada. Tetapi hubungannya dengan Brunei, fakta bahwa mushaf dari Sulawesi hampir tidak pernah muncul di Barat, dan karena disalin pada tahun 1804 di semasa Sultan Ahmad Asali bertakhta, perkiraan saya mushaf ini juga diambil dari keraton, dari istana Brunei dan dibawa oleh seseorang mungkin disimpan di keluarga selama 200 tahun dan baru dijual sesudah itu. Jadi ini yang di kiri adalah cilidan mushaf Brunei itu. Yang di kanan ada cilidan kulit dari salah satu mushaf Al-Quran yang dikaji oleh Ibu Husnul bersama dengan saya, karena ditulis oleh Sheikh Zainal Abidin, penyalin Al-Quran yang ulung di Sulawesi Selatan, menghasilkan lebih dari 52 mushaf. Dan mushaf ini disalin tahun 1888. Tetapi yang sangat menarik, motif di tengah-tengah yang dibuat dari cap atas kulit persis sama. Jadi ini berarti bahwa mushaf ada keterampilan, ada tukang atau pandai penjilidan mungkin di Sekitar Makassar yang bekerja terus selama hampir 90 tahun menggunakan alat yang sama di daerah ini. Jadi itulah penghabisan, dan paparan saya hanya untuk mengingatkan bahwa walaupun serangan Inggris pada istana Brunei tidak sebegitu terkenal seperti peristiwa yang terjadi di Jogja, tapi hasilnya tetap sama, bahwa ada koleksi naskah dari istana Brunei yang sangat penting, terutama dari segi sejarah, yang sudah didigitalkan, bisa diakses oleh umum, dan mudah-mudahan akan terus akan membantu dan akan bisa digunakan oleh para sejarawan untuk Sulawesi Selatan ke depan ini. Sekian dan terima kasih. Jadi satu contoh perjalanan warisan budaya kita, heritage kita. Kalau kita ke Brunei, istananya sudah nggak ada, terbakar lagi dan seterusnya. Tetapi warisannya, koleksi tadi ada 30-an dan sudah ditulis dengan cukup, klasifikasinya sangat lengkap, penomorannya, dan ada di British Museum, menandakan warisan yang luar biasa yang menyimpan materi buat kita semua, peneliti, mahasiswa, dosen untuk bisa melakukan kajian lebih lanjut.